Assalamualaikum. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang berarti semangat kali untuk kuliah hari ini ya? Oke, Alhamdulillah. Oke, jadi untuk hari ini sebelum kita mulai perkuliahan hari ini ya, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh siapa biasanya? Sarul. Ya, Sarul. Silakan Sarul, kita pimpin dulu doa. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini apa hadir semua atau ada yang apa? Ada yang hadir? Oke, siapa yang hadir? Mary ada? Sakit. Oh, Mary sakit ya. Farah Syifa. Ibunya sakit. Oh, mamanya sakit. Masya Allah. Oke, Andespa sakit. Ya Allah, banyak kali yang sakit ya. Putri Ramadhani. Oke, Muhlida. Oke, Kori Aulia, Eki, Fadila Rahma, Bai Haki, Wahyu Wahono, Nur Halima, Asra, Yuliana Sution, oke, Silva, oke, Silva, Siti Nurmala Sirait, Nuria Ulfa, oke, Widya Putri, Maulia Fadila, Dina Selvia, Winda Winata, Abdullah, oke, Fauziah Mawada, oke, Anissa Aulia, sakit juga, Nazira Ananda, Rani Nur Fadila, sakit juga, Sahrul Ramadan, oke, Siti Nur Aina ada, oke, ada berarti 1, 2 berapa orang ini? 3, 4, ada 4 orang yang sakit ya. Farah Syifa 5, Farah Syifa dia mamanya yang sakit. Ya, pokoknya siapa yang sakit kita doakan semoga segera sembuh. Teman-temannya bisa gabung lagi kuliah sama kita sama-sama ya. Oke, dah. Untuk hari ini ya, kita akan bahas materi sesuai dengan yang silabus ya. Ini pertemuan hari ini kita masuk topik yang baru adalah namanya persamaan diferensial orde 2. Ya. Kalau minggu lalu kita bahasnya persamaan diferensial orde 1 itu udah selesai, sudah evaluasi juga ya, sudah kita review, udah evaluasi, sudah oke. Nah, sekarang kita lanjutin diferensial orde 2. Oke. Untuk orde 2, ada yang masih ingat orde itu apa? Ini kan orde 2. Nah, Pangkat tertingginya 2. iya, turunan tertingginya ya, turunan tertinggi dari persamaan diferensial itu. Jadi yang dulu yang kita belajar minggu lalu itu turunan tertingginya orde 1 berarti turunan tingginya turunan 1. Nah, sekarang yang turunan 2. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya, jadi ada sedikit materi yang harus kita recall dulu ya terkait materi. Ada beberapa ya. Nah, kita recall dulu. Ini sebagai modal kita untuk memahami materi yang kita pelajari nanti. Nah, apa modal yang pertama? Nah, coba kita ingat dulu yang pertama adalah turunan dari E pangkat RX. Ada yang masih ingat nggak turunan dari E pangkat? Oke, boleh? R dikali E pangkat R dikali E pangkat RX. Nah, betul ya, kayak gini caranya. Jadi kalau misalnya ibu tanya turunan dari E pangkat 3X, nah, berarti turunannya apa?
3. Oke, tambah. Oke, sudah tahu lah itu ya. Oke, sudah ingat lagi poin yang pertama. Nah, berikutnya ada lagi yang harus diingat. Persamaan kuadrat pernah belajar? Udah belajar kan waktu SMP, SMA udah belajar juga. Nah, apa bentuk umumnya? Iya, ini bentuknya. Nah, persamaan kuadrat itu kan pangkat tertingginya pangkat kedua gitu ya. Berarti akarnya ada berapa? 2. Ada 2 akarnya. Nah, kan ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat ya. Dari 2 jenis itu ada jenis-jenisnya. Ada yang bisa nyebutkan nggak jenis-jenisnya itu apa aja? Akar kembar Bu. Oh, akarnya kembar. Oke. Jadi mungkin 2 akarnya itu dia punya 2 akar, tapi dia kembar atau sama. Oke, ada lagi? Akar kompleks. Akarnya berbeda. Ya, jadi dia 2 akar tapi berbeda. Jadi ada yang sama kedua-duanya, ada yang berbeda. Satu lagi jenisnya apa? Imajiner. Jadi dia tidak real lah istilahnya ya kalau bahasa kita ya. Oke, nah kira-kira ini dia. Jadi akar persamaan kuadrat itu ada 3 jenisnya. Ada dia real berbeda. Real itu bahasa kita ada juga katanya nyata gitu ya. Nah, terus ada yang sama atau kembar, ada yang imajiner, ada yang pakai bahasa juga bilangan kompleks gitu. Ya, oke. Nah, di sini Ibu ada nulis nih. Ada ini kalau B beda D besar 0. Kalau sama D sama dengan 0. Imajiner kecil 0. Ada yang tahu D itu apa? Oke, berarti masih ingat ya. Jadi D itu adalah diskriminasi. Masih ingat rumusnya? Masih. Apa rumusnya? Oke, B kuadrat kurang 4AC. Jadi ini adalah diskriminan dari persamaan kuadrat. Dari diskriminan ini kita bisa mengidentifikasi sebenarnya akarnya tuh kayak mana. Apakah dia real berbeda? Kalau dia real berbeda maka diskriminannya besar dari 0. Artinya dia positif. Ya. Tapi kalau misalnya diskriminannya sama dengan 0 berarti dia akarnya sama. Kalau D-nya kecil dari 0 berarti dia imajiner atau kompleks. Jadi kalau D-nya dapat nilainya negatif, nah itu udah pasti akarnya kompleks atau imajiner. Oke, sampai sini udah ingat lagi ya? Oke, terakhir nih. Terakhir ya tuh yang perlu kita ingat gimana cara menentukan akar persamaan kuadrat. Oke. Gimana caranya? Ada beberapa cara kan? Nah, apa caranya? Yang pertama dengan kemudian kalau memfaktorkan kita kesulitan berarti kita bisa juga pakai Oke, cukup 2 itu aja yang diingat. Nah, ini Ibu ada persamaan kuadrat nih ya. Oke. Kita recall lagi sedikit ya, bagaimana cara memfaktorkannya ya. Oke, Ibu ada persamaan kuadrat yang pertama, boleh dibantu Ibu gimana menentukan apanya nih? Akarnya. Kayak gini ya kan? Terus bikin di sini. Sini. Terus apa yang harus kita lakukan? X1 kali X2 sama dengan J. Oke. X2 sama dengan B. Iya betul. Jadi kita harus cari yang dikali ya, perkaliannya itu sama dengan C. C maksudnya tuh yang ini berarti ya. Ya, dikali 9. Tapi kalau dijumlah, nah apa sih angkanya itu? Negatif 3. Jadi dapat X1-nya 3. X1-nya. Berarti ini akarnya gimana nih? Ya, X1 dan X2-nya sama, jadi akarnya 3. Oke. Sampai di sana. Berarti udah oke nih. Nah, yang kedua coba. Oh iya, maaf ya ini X ya. Oke. Yang kedua coba. X-nya dikeluarin dulu. X-nya dikeluarin. Oke. X. Terus dikurang 9. Ya, sama dengan. Jadi X1-nya sama dengan berapa? X sama dengan 0. X1-nya sama dengan 0. X2-nya sama dengan. Ya, berarti akarnya gimana ini? Real berbeda. Jadi kalau dicari diskriminannya pasti diskriminannya besar dari 0. Oke, berarti udah oke nih. Nah, terakhir nih ya. Nah, ayo.
Apakah ketemu angkanya? Kalau ini dikali, terus kalau ini ditambah. Ketemu? Perkalian 4 aja? Nggak ketemu? Oke. Berarti kita pakai cara apa? Ingat ya semuanya ya. Oke. Nah, Ibu tanya dulu rumus ABC itu apa? Ayo. Min B. Oke. Udah. Ayo. Berapa? 2. Min 2. Ya, terus 4 dikali min 12. Oke, per. Oke, nah sekarang coba lihat ya. Akar dari bilangan negatif ada nggak? Nggak ada. Dia akar itu harus bilangan yang besar dari 0 ya. Nah, jadi kalau akar seperti ini kita harus jadikan dia perkalian bilangan ya. Nanti ujung-ujungnya dikali min 1, tapi 12 ini coba dikalikan 2 bilangan, salah satunya bilangan kuadrat. Nah, kita jadikan berarti 4 dikali. Jangan lupa. Ya oke, per. Oke, jadinya min 2 plus minus akar 4 akar 3 akar min 1 per 2. Oke, sekarang karena kalian belum kalkulus mungkin udah kali ya bilangan kompleks ya. Kalau akar min 1 itu dilambangkan dengan udah belajar di rumah ini semua nih berarti. Oke, dilambangkan dengan I ya. Nah, berarti ya, ini kita bisa tulis, ini langsung bagi 2 aja. Nah, jadi nanti kita dapatkan X12 sama dengan min 1 Oke. Jadi ini sama-sama kita bagi 2 gitu ya. Nah, udah, berarti X1-nya sama dengan min 1 plus minus akar 3I. Oke, X2-nya sama dengan min 1 salah Ibu, ini kurang gitu ya. Nah, ada. Inilah akar-akarnya. Oke, berarti udah ingat lagi nih ya. Kalau udah paham, baru kita lanjut nih ke materi utama. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah, oke ya. Udah. Nah, ini rumus ABC yang kita bahas tadi. Nah, sekarang baru kita masuk ke topik selanjutnya. Persamaan diferensial orde 2. Ya. Sebentar, Ibu hapus dulu. Oke, persamaan diferensial orde 2. Ini dia bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 itu. Ini dia turunan tertingginya, turunan kedua. Nah, di sini ada ABC, di mana ABC itu namanya koefisiennya. Ya. Jadi ABC itu koefisien. Ini dia. Nah, jadi persamaan diferensial orde 2 ini ada klasifikasinya, sama kayak orde 1. Orde 1 kan banyak klasifikasinya, udah kita bahas ya. Nah, sekarang orde 2 itu juga ada klasifikasinya, tapi mungkin nggak sebanyak orde 1 sih ya. Nah, klasifikasinya itu berdasarkan apa? Yang pertama itu didasarkan kepada si koefisiennya ini. Nah, koefisiennya itu oke, ini dia. Nah, jadi ada yang namanya koefisiennya variabel. Itu kenapa koefisien variabel? Karena yang si A, B, C itu ada variabel X-nya gitu. Nah, kalau koefisien konstan itu kalau misalnya si koefisiennya itu nggak ada X-nya, berarti dia hanya angka saja, maka seperti ini dia. Oke, itu adalah klasifikasi berdasarkan koefisiennya. Jadi ada koefisien variabel, ada koefisien konstan. Oke, ada klasifikasi satu lagi. Ada yang baca di yang sudah baca di rumah. Berdasarkan si fx-nya, ada yang tahu nggak? Berdasarkan, oke, boleh. Berdasarkan si fx-nya. Ya, berdasarkan si fx ini. fx dia homogen. Kalau fx-nya? Oke. Kalau fx-nya sama dengan 0 berarti dia
Oh, kalau dia efeknya sama dengan 0 berarti homogen. Kalau efeknya Kalau dia sama dengan tidak dong, dia nggak homogen. oke, cocok. Kalau si efeknya ini, yang si efek ini sama dengan 0, dia Kalau ini si efeknya tidak sama dengan 0 berarti betul. Nah, ini dia. Ya, jadi dari efek itu kita bisa klasifikasikan juga. Nah, untuk hari ini ya, kita akan fokusnya kita pelajari semuanya, tapi untuk hari ini kita pelajarinya persamaan diferensial yang koefisiennya konstan dan yang homogen. Kita fokus ke situ dulu. Nah, kira-kira seperti apa bentuknya ya? Kira-kira seperti ini bentuknya jadinya. Koefisiennya konstan, homogennya dilihat dari mana tadi? 0. Sama dengan homogen sama. Iya, koefisiennya konstan, udah oke. Dan dia homogen dilihat dari sini, sama dengan? Oke, gimana cara menentukan solusinya? Ya, kalau bentuknya seperti ini, gimana cara menentukan si Y sehingga memenuhi persamaan ini? Dia sama dengan 0 gitu. Nah, untuk ini mungkin Ibu akan putar ada sedikit video ya. Tolong dipahami dulu dari video ini. Nanti kita diskusi lagi. Oke, sebentar.
Oke, baik. Itu adalah penjelasan terkait bagaimana cara mencari solusinya ya. Oke, jadi ada yang bisa dengar ya dari video tadi, atau yang mungkin ada yang mungkin catatan atau coretan. Jadi sebenarnya solusi dari persamaan diferensial ini yang memenuhi ya supaya dia nol seperti ini, itu sebenarnya apa? Bentuk seperti apa y-nya? Eksponensial. Iya, katanya tadi harus berbentuk eksponensial. Jadi harus berbentuk apa katanya? Pangkat? Nah, iya, bentuk seperti inilah yang bisa memenuhi persamaan ini, karena artinya kan si Y turunan keduanya, turunan pertamanya, dan si Y-nya itu kalau kita jumlahin itu hasilnya sama dengan 0. Ya, harus 0. Gimana harus 0? Nah, maka yang memungkinkan adalah bilangan pangkat. Kenapa? Karena ini kalau diturunin kedua, tetap ini hasilnya, masih ada si ERT-nya. Turunan pertama masih ada juga si ERT-nya, masih tetap gitu. Pangkat si E-nya ini tidak berubah. Sedangkan kalau dia polinomial, pangkatnya berubah. Jadi misalnya Y sama dengan X pangkat 3. Kalau kita turunkan kan jadinya 3X kuadrat. Si X-nya ini udah berubah pangkatnya, jadi nggak mungkin habis gitu. Nah, makanya dibilangnya dia berbentuk eksponen. Iya, katanya. Oke, nah bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menentukan si jadi tadi diapainnya? Persamaan ini disubstitusikannya ke dalam sini sehingga diperolehnya apa namanya tadi, coba? Persamaan karakteristik. Jadi kita dapatkan nanti persamaan karakteristik, nanti persamaan karakteristik itu kita faktorkan, setelah difaktorkan barulah ketemu solusinya. Nah, berdasarkan referensi yang kita punya, kalian bisa pahami ya. Jadi ini adalah solusi persamaan diferensial. Iya, oke. Sebentar kita.
Iya, bentar. Waktunya. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial berdasarkan akar-akar dari persamaan karakteristik. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin untuk pertemuan ini. Amin. Oke, Ibu akhir pertemuan hari. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya, partisipasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.